Kunciku putar mesin bernyanyi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Cerita Aspal. Pada perjalanan kali ini saya kebetulan sedang menuju ke daerah Subang, tetapi saya melihat sebuah bangunan yang sudah terbengkalai ya. Jadi saya ingin tahu ini bangunan apa. Apakah ini bangunan bersejarah atau bangunan sekarang yang memang terbengkalai. Bangunan ini hanya satu-satunya di daerah sini. Di atas, bangunan ini ada di bawah. Kita lihat dari sini sudah ditumbuhi berbagai macam pohon rambat sepertinya. Coba kita lihat dari dekat. Ini bekas pabrik atau apa ya? Saya akan turun supaya lebih jelas ini bangunan apa. Susah ini. Takutnya ini ada ular ini. Sudah sangat rimbun sekali. Agak susah juga turunnya ini. Oke. Agak susah. Kaca-kacanya sudah pecah ini. Dan bangunan ini cukup tinggi ya. Ini sebuah pabrik. Kenapa berada di lembah ya posisinya? Itu emang ini bangunan zaman kolonial. Coba kita lihat lebih dekat. Ini saya takut ada parit ya, atau ada sungai di bawahnya, atau ada lumbang. Karena ini sudah sangat tinggi nih ilalangnya. Saya coba cari tahu pakai kayu nih, kebetulan ada sisa-sisa kayu. Coba cari. Nah, saya takut ada parit yang tertutup oleh ilalang. Waduh, udah kelihatannya cukup rusak, bukan cukup lagi, udah rusak nih. Coba kita lihat bangunan apa. Oke, lihat dulu di sini. Kayak bekas pabrik ya, atau apa ini? Ada pipa-pipa besar dan kayak genset gitu ini. Apa ya? Jendelanya sudah pada rusak, bangunannya juga, dan ini ilalangnya sudah sangat tinggi sekali.
apakah bisa masuk? Oh, ternyata sudah tidak ada pintunya. Seperti apa? Oh, seperti ini bangunannya. Cukup besar. Ini ada pipa besar nih. Apa nih? Sepertinya ini pembangkit listrik ini. Ini ada pipa besar. Kayaknya ini turbin pembangkit listrik. Kemungkinan ini memang pembangkit listrik tenaga air ini. Ini turbin biasanya. Jadi sepertinya peninggalan zaman kolonial Belanda juga sepertinya ini. Ini memang turbin air ini, turbin. Iya, ini adalah pembangkit listrik tenaga air dan sepertinya sudah tidak beroperasi, sudah rusak. Oh, kita lihat dari bangunannya sudah lama terbengkalai sepertinya. Ini pintunya sudah jebol juga. Kalau malam hari kayaknya ini cukup menyeramkan ini. Iya sih, sepertinya ini adalah bangunan zaman Belanda. Di sini ada sebuah ruangan, kita lihat hanya ruangan kecil dan tidak ada apa-apa. Ini udah pada rusak. Ya, sepertinya ini adalah pembangkit listrik tenaga air, tapi airnya dari mana ya? Daerah sini. Nanti kita coba cari tahu, atau ada yang tahu boleh komen. Ini adalah dalamnya beberapa ruangan kosong. Coba lihat di sebelah sini ada apa? Ini kayak toilet ya. Kayak toilet umum, tapi bukan ini ya. Kayak sekat-sekat gitu. Udah pada dibobok gini. Bisa jadi ini dicuri orang ini. Diambil besi-besinya ya, dihancurin. Ini kusen-kusennya kayaknya udah pada ada yang ngambil, dibongkar. Ini juga sudah tidak ada kusen atau pintunya ya, sudah pada dijebol. Kayaknya emang ada yang ngambil ini. Di sini ada sebuah tangga ke atas. Saya penasaran ini. Saya coba lihat ada apa di atas ya. Susah nih, nggak ada pegangannya. Nah, jadi di atasnya itu seperti ini. Ini tangganya goyang-goyang ini. Agak susah, kotor juga nih. Sini juga ada sekat-sekat ruangannya. Tuh, ini apa nih? Oh iya, ini adalah isolasi listrik ya. Sepertinya ya, ini adalah bekas pembangkit listrik tenaga air.
Ini kita lihat dari atas. Di atas itu ada jalan tuh, banyak kendaraan lewat. Ini persisnya di bawah dari jalan raya. Seperti itu. Kaca-kacanya udah pada pecah. Di sini banyak bekas-bekas isolasi listrik. Ini dari atas kita lihat ke bawah seperti ini. Tangganya tidak ada untuk mega. Cukup. Oke, sudah cukup kayaknya. Seperti inilah di lantai atas di bangunan ini. Saya coba turun lagi. Kita melihat di sekitar dari bangunan ini, barangkali ada keterangan yang bisa kita cari tahu tentang bangunan ini. Oke, kita lanjut untuk mencoba mencari di area sekitar, barangkali ada tanda-tanda tentang bangunan ini atau informasi lain tentang bangunan ini. Ini bangunan ini cukup besar ya, dan memang sepertinya ini adalah bangunan zaman kolonial Belanda. Dan ini adalah pembangkit listrik tenaga air, sepertinya saya menduganya seperti itu, tapi sepertinya sudah lama tidak beroperasi. Cuma kalau ini memang pembangkit listrik tenaga air, harusnya di sini ada saluran air, biasanya ada pipa. Karena di sini ada pipa-pipa besar. Coba kita lihat dulu dari mana datangnya air untuk mendorong dari kedua turbin yang ada di dalam gedung ini. Sayang sekali. Sepertinya di sana itu ada sebuah pipa, kayaknya benar. Coba kita lihat. Kalau benar itu pipa, berarti benar ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya, di situ di depan. Coba kita lihat. Ya benar, ini adalah pipa air. Ini benar ini. Ini adalah pipa air, dia naik ke atas. Pipanya sangat besar dan sangat kokoh ya. Memang peninggalan Belanda itu cukup kuat dari segi materialnya. Ini cukup panjang ini sampai ke atas. Kita coba cari tahu. Mudah-mudahan bisa kita tahu dari mana asalnya. Jadi saya dari atas ternyata memang ini ada dari
sungai di atas ya. Jadi airnya dialirkan melalui pipa ini untuk mendorong mesin turbin yang ada di gedung pembangkit listrik tenaga air ini. Jadi posisi sungainya berada di atas dan bangunan ini ada di bawah, sehingga tekanan air dari atas itu cukup kuat untuk mendorong dari turbin-turbin yang ada di dalam bangunan ini. Oke, sepertinya di sana ada orang. Coba kita tanya-tanya ya. Barangkali ada informasi yang bisa kita gali dari orang sekitar. Kang, izin bangunan naon ya teh? Bangunan Belanda. Ngajak di dia. Itu Oh, itu. pangsiun. Oh, Tas pangsiun ini mah kosong kayak. oh kosong. Kapungkurna naon, Pak? Kampung kona Mohon. kendala nama iya kendala nama pipa bocor. Mohon. Ai kendala nama pipana bocor deui. Nah, terus bocor deui. Duitnya teh aya. Pas pulang hari Sabtu, pas Senin kerja ke sini 4 orang. Kabel induknya Hancur. bukan hancur, paling Oh, astagfirullahaladzim. kabel induknya yang tembaga dibawa ke atas, 1 hari. Nah, ada 2 hari ada yang piket 10 orang ke sini. Bapak di dia kapungkur. Kapungkur mah dulu 34 tahun. Allahu Akbar geuningan lami. Ini lama kita 80. Ya karasan lewat gedung naon sore teh. Jadi penasaran. Orang 2 kali kejebolan, Heeh. banyak yang maling, Allahu kejebolan. Akbar. Nah, ada orang masuk dikepung dari sini dari sana, pada mabur semua. Karyawannya pencurinya malingnya ke sana. Nah, terus-terusan direcah itunya, hanya direcah kabel induknya. Sudah itu kabel induknya habis, rapoina habis. Saya dipindahin kerja ke sana. Oh, Ke Cijame, senior unggul opatan. Allahu Akbar. Kata PLN kapungkuratan api. pembangkit listrik BUMN. Oh, BUMN Iya, ya? PT BUMN. Oh, jadi kapungkur itu pembangkit listrik Ya, memasok ke daerah. perkebunan. Oh, ke perkebunan. Perkebunan sadean. Iya, Pak. Enggak, sebelumnya masih aktif pada teh, Pak. Aktif, masih kan aktif tahun 2000. Tahun berapa Tahun terakhir? 2017. Terakhir 2017. Terakhir itu 2017 2018. Oh, saya tadinya teh Pak diangkat. Dah Ya, oh 2018 masih aktif. 2017. 17 terakhir teh. Ya Allah lebarnya. Ya, Berarti 9 tahun yang lalu lah nya. Gimana percaya air anu keluar. Oh, yang keluar dari itu di turbin dialirkan ke bawah. Ya. Nah, itu aya sarang kapinis, Pak. Oh loh. Saya kapinis. Tadi teh ngalangkung bangunan naon sore teh. Ah ningali turun. Pas lebat kalebat mana teh? Oh si kan pembangkit listrik sore teh. Ya, Pak terbang ke atas, Pak. Iya ke itu apa Pak. Oke Sobat Aspal, alhamdulillah saya ketemu dengan Mang Jajang, salah satu pensiunan dari pembangkit listrik tenaga air ini. Dan ternyata benar dugaan saya bahwa ini adalah bekas pembangkit listrik tenaga air, cuma sudah tidak bisa beroperasi lagi. Menurut Kang Jajang, tidak bisa beroperasi lagi karena komponen-komponennya tidak bisa, atau komponen-komponennya dicuri orang ya.
atau oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, sehingga pembangkit listrik ini tidak bisa lagi beroperasi karena komponennya harus dicari di luar negeri. Dan di sini kita bisa melihat saluran pembuangan air dari turbin dialirkan ke bawah dari jalan yang ada di seberang sana. Dan ini adalah salah satu tulisan. Di situ tertera Cinangling dan dibangun pada tahun 1936. Sayang sekali sebuah bangunan yang sangat bersejarah harus terbengkalai dan hancur begitu saja karena ulah tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang bangunan-bangunan bersejarah dan memberikan pengetahuan kita tentang bangunan-bangunan bersejarah. Demikian perjalanan saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jadi di rumah di sini.